Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita lanjutkan materi menghitung harga pokok proses, yaitu CV karya guna. Nah, selanjutnya kita akan mencatat transaksi ke dalam jurnal, menggambarkan aliran biaya produksi, dan menyusun laporan biaya produksi. Nah, untuk jurnal untuk mencatat transaksi, kita catat dulu pemakaiannya, pemakaian dari bahan baku, pemakaian tenaga kerja, dan pemakaian biaya overhead pabrik yang masuk dalam proses produksi. Yang pertama, yaitu kita catat pemakaian bahan baku. Jurnalnya adalah barang dalam proses biaya bahan baku pada persediaan bahan baku, atau barang dalam proses biaya bahan bakunya bertambah di debit dan persediaan bahan bakunya berkurang di kredit sejumlah 247.500. Nah, nilai ini kita dapatkan dari bagian akuntansi. Nah, di sini. Ya, ini adalah nilai pemakaian bahan baku sebesar 247.500, biaya tenaga kerja 196 juta, dan biaya overhead pabrik 156.800. Nah, lalu yang kedua kita mencatat pemakaian tenaga kerja, yaitu dengan mendebit barang dalam proses biaya tenaga kerja pada beban gaji dan upah. Ya, jadi barang dalam proses biaya tenaga kerjanya bertambah, beban gaji dan upahnya berkurang di kredit sebesar 196 juta. Selanjutnya mencatat pemakaian biaya overhead pabrik. Barang dalam proses biaya overhead pabrik bertambah di debit dan akun-akun BOP yang dikreditkan berkurang di kredit senilai Rp156.800.000. Nah, setelah kita catat jurnal pemakaiannya, kita lanjutkan untuk mencatat persediaan barang jadinya, barang produk jadi. Di sini barang yang sudah jadi sebanyak 11.250 unit. Ya. Di sini terdiri dari biaya bahan baku dari 11.250 kita kalikan dengan 16.500. 16.500 ini adalah biaya satuan produk untuk biaya bahan baku. Maka total nilai biaya bahan baku sebesar Rp185.625.625.000. Lalu yang kedua, kita mencatat biaya tenaga kerjanya. 11.250 produk yang jadi kita kalikan dengan biaya produk satuan untuk biaya tenaga kerja, yaitu sebesar 15.372.000. Maka total biaya tenaga kerjanya adalah 172.935.000. Dan yang terakhir adalah kita menghitung biaya overhead pabrik. Ya, produk yang sudah jadi 11.250 unit kita kalikan dengan biaya satuan untuk overhead pabrik sebesar 12.298, maka total biaya overhead pabriknya adalah 138.352.500. Maka total persediaan produk jadi sebesar 496.912.500. Nah, jurnalnya adalah untuk mencatat produk jadi, di debit persediaan produk jadi, ya, yang ini nilai 496 juta. Lalu kita kreditkan barang dalam proses biaya bahan baku, barang dalam proses biaya tenaga kerja, dan barang dalam proses biaya overhead pabrik. Ya, nilainya dari sini. 185 juta, 172 juta, dan 138 juta. Lalu kita mencatat harga pokok barang dalam proses akhir atau barang yang belum selesai, ya. Persediaan barang dalam prosesnya sebesar 103.380. Nilai ini kita dapatkan dari sini. Ya, perhitungan biaya produksi untuk harga pokok produk barang dalam proses akhir. Bahan bakunya 61.875.000, tenaga kerjanya 23.058.000, dan overhead pabriknya 18.447.000. Ya, jadi total untuk harga pokok barang yang belum jadi yaitu 103.380.000. Maka jurnalnya di debit persediaan barang dalam proses 103.380, lalu yang dikreditkan adalah barang dalam proses semuanya. Dan selanjutnya
kita membahas mengenai aliran biaya produksi. Nah, di sini kita buat buku besar untuk persediaan bahan baku, beban gaji dan upah, dan juga akun-akun BOP yang dikreditkan. Nah, ini datanya kita ambil dari pemakaian bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Ya, kita masukkan persediaan bahan baku 247.500 dikredit, beban gaji dan upah 196 juta dikredit, dan akun-akun BOP yang dikreditkan sebesar 156.800 dikredit. Jadi kita pindahkan semuanya yang tadi dikredit. Nah, yang didebitnya adalah barang dalam proses. Ya, ada bahan baku, biaya tenaga kerja, dan BOP. Itu berdasarkan jurnal pemakaian. Tadi yang dikreditkan adalah bahan baku, beban gaji, dan akun-akun BOP. Yang didebitkan itu adalah barang dalam prosesnya. Barang dalam proses biaya bahan baku, barang dalam proses biaya tenaga kerja, dan barang dalam proses biaya overhead pabrik. Ini kita debitkan posisinya. Nah, lalu dari barang dalam proses bahan baku misalnya, di sini ada yang sudah jadi dan ada yang belum jadi. Tadi berdasarkan data yang sudah jadi adalah sebanyak 11.250 dan yang belum jadi adalah sebanyak 3.750. Nah, ini kita masukkan ya. Yang kuning ini adalah yang sudah jadi. Ini datanya dari sini. Jurnal untuk mencatat produk jadi. Barang dalam proses biaya bahan baku sebesar sekian, barang dalam proses biaya tenaga kerja sekian, dan biaya dalam proses biaya overhead pabrik sekian. Ini adalah yang sudah jadinya kita kreditkan. Ya, kita kreditkan, lalu kita jumlahkan, maka jumlahnya menjadi persediaan produk jadi. Ya, kita bisa lihat di sini, persediaan produk jadi. Lalu yang belum jadi sebanyak 3.750 unit itu terdiri dari barang dalam proses bahan bakunya sebesar 61.875.000, barang dalam proses biaya tenaga kerjanya sebesar 23.058.000, dan barang dalam proses biaya overhead pabriknya sebesar 18.447.000. Maka total persediaan barang dalam proses adalah 103.380.000 atau kita bisa lihat di sini ya, yang didebitkan, yang dikreditkan. Dan terakhir kita membuat laporan harga biaya produksi. Ya, berdasarkan data produksi tidak ada persediaan barang dalam proses awal. Lalu jumlah produk masuk proses produksi adalah 15.000 unit. Dari 15.000 unit, 11.250 sudah jadi dan ditransfer ke gudang. Lalu 3.750 unit itu belum jadi. Ya, dan tingkat penyelesaiannya untuk bahan baku 100% dan biaya konversi 40%. Adapun pembebanan biayanya kita bisa hitung untuk bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik yang sudah selesai adalah 11.250 unit. Kita hitung unit ekuivalennya. Lalu yang belum selesai adalah 3.750 unit. Untuk bahan baku tingkat penyelesaiannya adalah 100%. Dari sini 100%. Ya. Untuk tenaga kerja dan overhead pabrik 40%. Dari sini, dari tingkat penyelesaiannya. 40% yang belum jadi. Maka untuk unit ekuivalennya untuk bahan baku 15.000 unit, tenaga kerjanya 12.750 unit, dan biaya overhead pabrik 12.750 unit. Nah, untuk biaya produksinya ya, bahan baku 247.500.000 rupiah. Untuk tenaga kerja biaya produksinya 196 juta rupiah dan biaya overheadnya 156.800.000 rupiah. Nah, biaya produksi satuan dari biaya produksi dibagi unit yang dihasilkan. Maka biaya bahan baku 16.500 unit, tenaga kerja 15.372 unit, dan biaya overhead pabrik 12.298 unit. 12.298 rupiah. Maka total biaya produksi persatuannya yaitu 44.170 rupiah. Nah, adapun perhitungan biayanya untuk harga pokok produk jadi sebanyak 11.250 unit, ini kita kalikan dengan biaya produksi secara keseluruhannya, biaya produksi persatuan keseluruhannya yaitu 44.170. Maka dapatlah 496.912.500 untuk harga pokok
produk jadinya. Sedangkan untuk harga pokok produk yang belum selesai, ya untuk bahan baku 61.875.000 itu didapatkan dari 100% penyelesaiannya dikali dengan 3.750 dikali dengan 16.500. Lalu untuk tenaga kerja berdasarkan 40% penyelesaiannya dikali 3.750 unit dikali 15.372. Sedangkan biaya overhead pabrik berdasarkan 40% tingkat penyelesaiannya dikali 3.750 unit dikali 12.298 rupiah. Maka jumlah harga pokok barang dalam proses akhir adalah 103.380.000 rupiah. Nah, sedangkan jumlah biaya produksi untuk bulan Juni yaitu dari harga pokok produk jadi ditambah dengan harga pokok barang dalam proses akhir yaitu sebesar 600.292.500 rupiah. Oke, ini aja mengenai harga pokok proses, yaitu kita membuat jurnal transaksinya, membuat aliran biaya produksinya, dan laporan biaya produksinya. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.